Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru Mita di hari Senin dengan pelajaran matematika. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita untuk berdoa bersama. Berdoa disilakan. Berdoa selesai, terima kasih anak-anak. Oke, pagi hari ini kita akan belajar matematika dengan judul pengukuran panjang dengan satuan baku. Sudah pernah belum kalian anak-anak mengukur benda? Misal mengukur buku atau mengukur pensil atau meja gitu. Pernah nggak ya? Kalau belum pernah, mari kita coba satu persatu. Nah, ternyata alat ukur untuk mengukur panjang baku suatu benda itu bisa menggunakan banyak alat. Salah satunya yaitu ada penggaris. Nah, penggaris ini adalah alat yang paling sederhana yang digunakan untuk mengukur. Jadi, yang bisa menggunakan penggaris itu hanya benda yang panjangnya tidak lebih dari 1 meter. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, kalau misalnya sudah lebih dari 1 meter, boleh menggunakan alat yang lain. Kita lihat alat-alat yang lain ada apa saja. Nah, ternyata penggaris ini juga benar sekali. Dia juga bisa ditulis dalam bentuk milimeter. Nah, bisa dibayangkan kan? Bahkan dalam bentuk milimeter juga dia bisa. Itu dia sedetail itu untuk penggaris. Oke? Bisa dilihat penggaris kita masing-masing di rumah, yang ada di rumah. Ada kan dia milimeternya. Nah, itu. Oke, selanjutnya juga bisa kelihatan dalam bentuk inci dan sentimeter tentunya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, alat ukur yang kedua kita bisa menggunakan meteran pita. Meteran pita itu seperti apa, Bu Guru? Nah, meteran pita ini pada umumnya digunakan oleh penjahit ya. Penjahit itu biasanya menggunakan meteran pita karena meteran pita ini bentuknya elastis, lentur, bisa bisa dilipat-lipat, dililit gitu ya. Nah, selain untuk penjahit, biasanya juga bisa digunakan untuk mengukur botol kan melengkung kan. Nah, kalau menggunakan penggaris kan sungguh sulit. Jadi orang-orang biasanya menggunakan meteran pita gitu ya. Dan kalian juga bisa menggunakan meteran pita untuk mengukur tinggi badan gitu. Nah, ukuran yang ditulis dalam meteran pita ini biasanya menggunakan satuan sentimeter atau bisa juga satuan meter. Oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, ada meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil ini digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Dan bisa dilihat kan besi yang ada di ujung angka ini, yang hitam yang di kiri. Nah, itu juga bisa dikaitkan dia jadi bisa lebih tahan gitu. Jadi orang tidak perlu menahan di situ. Nah, sudah ada alatnya itu untuk menahan biar bisa ditarik untuk mengukur kayu atau meja seperti itu ya. Nah, selain itu hasil pengukuran yang didapatkan menggunakan alat ini menggunakan satuan sentimeter atau satuan meter gitu ya. Oke, selanjutnya ada meteran roll besar. Nah, meteran roll besar ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur tanah. Nah, jadi kan kalau tanah itu lebih besar ya anak-anak ya, lebih luas ya cakupannya. Jadi menggunakan meteran roll besar ini sungguh-sungguh sangat cocok gitu. Nah, hasil pengukuran yang digunakan itu bisa dalam bentuk sentimeter dan bentuk meter gitu ya. Oke. Nah, ada lagi kesetaraan satuan panjang baku. Apa itu, Bu Guru? Nah, hasil pengukuran panjang dapat dinyatakan dengan satuan baku meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jadi perlu diingat ya anak-anak, untuk satuan baku itu masih dalam bentuk meter, sentimeter, milimeter. Itu sangat baku. Itu dasar dari pengukuran panjang gitu ya. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru ada kasih bocoran sedikit. Nah, ternyata 1 meter itu dinyatakan dalam satuan sentimeter itu dia 100 cm. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm, dan jika dinyatakan dalam satuan milimeter menjadi 1000 mm. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 mm.
gitu ya, bisa dipahami kan? Nah, dari mana Bu Guru bisa tahu kayak gini-gini? Nah, tenang, nanti selanjutnya setelah pelajaran ini, minggu depan kita akan pelajari lagi lebih jelas lagi dari mana asal usul bisa 1 meter sama dengan 100 cm. Tentu matematika membutuhkan logika yang benar. Nah, jadi semuanya tuh punya cara ya, bukan dengan hafalan ini harus ada caranya. Minggu depan kita pelajari kembali untuk cara mencarinya, oke? Nah, begitu dia. Kemudian, satuan baku yang sering kita gunakan sehari-hari itu biasanya meter dan sentimeter. Nah, saat melakukan pengukuran, terkadang hasil pengukuran tidak tepat menunjukkan angka tersebut. Ya nggak sih? Nah, pernah nggak kalian mengukur sesuatu? Ini lebih 1 meter. Ini 100 sekian sentimeter. Berapa meter ya? Nah, di sini kita bahas bersama-sama. Coba dilihat dulu gambar sapu dan ada penggaris di bawahnya. Itu penggaris atau meteran roll ya? Meteran roll itu ya. Nah, coba dilihat. Sapu ini panjangnya menunjukkan berapa ukuran di bawah itu. Ada 105. Nah, kalau 105 itu sentimeter ya anak-anaknya, 105 cm. Nah, coba dilihat lagi. Oke. Nah, hasil pengukuran tepat menunjukkan angka 105 cm. Jika diubah dalam bentuk meter menjadi berapa tadi? Kan 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, maka kita kurangkan aja 105 cm, kita kurangkan 100. Nah, sisakan 5. Maka 100 yang tadi itu diubah menjadi 1 meter lebih 5 cm, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya panjang sapu pada gambar di atas adalah 105 cm sama dengan 1 meter 5 cm, gitu ya. Nah, itu dulu pelajaran kita pagi hari ini. Bu Guru harap kalian paham dengan pelajaran yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi ke WhatsApp Bu Guru seperti biasanya ya. Nggak apa-apa, kapanpun pasti Bu Guru akan membantu kalian belajar. Oke? Tetap semangat ya dimanapun kalian berada, tetap menjaga kesehatan. Salam DigiTM.